Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi tentang kegiatan perdagangan di Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia ini sudah dikenal sejak masa Hindu-Buddha atau bahkan masa praaksara. Contohnya dibuktikan ada beberapa kitab dari India yang sudah ditulis sejak abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad ke-2 Masehi, di mana dalam kitab-kitab ini menyebutkan nama-nama di daerah yang ada di Nusantara, seperti dalam kitab Arthasastra, kitab Jataka, kitab Nidesa, dan juga kitab Ramayana. Ini sudah menyebutkan nama Suwarna Bumi, Suwarna Rupiaka Dwipa, Jawa, dan juga Jawa Dwipa. Ini merupakan nama-nama yang ada di Nusantara. Lalu selanjutnya ada juga bukti, yaitu seorang astronom dari Yunani yang bernama Claudius Ptolemaeus. Dia tinggal di Alexandria, Mesir. Dia membuat sebuah buku yang berjudul Guide to Geography atau Geography Hypagesis, di mana dalam buku ini dia membuktikan kalau sudah ada jaringan perdagangan di wilayah Nusantara. Buku Guide to Geography ini merupakan naskah tertua tentang tabel-tabel, garis lintang, dan juga garis bujur tempat-tempat yang ada di dunia. Jadi intinya Guide to Geography ini adalah bisa dibilang gambarnya berupa peta. Jadi isinya berupa peta atau atlas ya. Dalam buku Guide to Geography ini terdapat peta yang menggambarkan beberapa daerah yang ada di Indonesia. Seperti ada peta Sindai atau yang disebut dengan Sunda, lalu ada Sabadibae itu Sumatera, ada juga Labadium yaitu Jawa, dan juga ada Barusai atau Barus, di mana Barus ini merupakan salah satu kota pelabuhan tertua yang ada di Indonesia, yang disebut kalau sekarang kita kenal dengan nama Kampung Barus ya. Dan nama Barus ini sudah dikenal oleh para penjelajah Eropa sejak awal abad Masehi. Bahkan nama Barus ini juga sudah disebutkan oleh beberapa para pelayar seperti orang dari Yunani, pelayar Syria, Arab, India, Cina, Melayu, dan juga pelayar dari daerah lain. Menurut Claudius Ptolemaeus, nama Barus juga kadang disebut dengan nama Fansur, di mana Barus ini adalah sebuah kampung yang ada di Taprobana. Taprobana ini disebut juga dengan Sires Kora atau Pulau Emas. Nah, yang diperkirakan Pulau Emas di sini adalah Pulau Sumatera. Sumber lainnya yang yang menyebutkan nama Indonesia atau nama daerah yang ada di Nusantara ini adalah sumber dari Yunani yang merupakan sebuah buku kuno yang berjudul Sailor's Guide to the Erythraean Sea, di mana istilah Erythraean Sea ini menunjukkan bahasa Yunani atas nama Samudra Hindia. Jadi Samudra Hindia menurut bahasa Yunani itu adalah Erythraean Sea. Dalam buku Sailor's Guide to the Erythraean Sea ini disebutkan sejak abad ke-1 Masehi sudah ada perdagangan pelayaran yang terdapat di 27 pelabuhan internasional. Jadi ada sejak zaman abad ke-1 Masehi sudah ada terbangun 27 pelabuhan yang sudah berhasil melakukan perdagangan internasional, di mana beberapa pelabuhannya bahkan sudah ada di Nusantara. Menurut catatan Yunani tersebut, menurut buku Sailor's Guide to the Erythraean Sea ini, bangsa di Samudra Hindia ini sudah ada kecenderungan untuk melakukan perdagangan laut. Hal ini bisa dibuktikan adanya kapal-kapal besar yang datang dari arah timur ke India membawa muatan lada serta barang-barang lain, di mana menurut buku ini diperkirakan kapal-kapal tersebut itu berasal dari kepulauan Indonesia. Lalu ada juga bukti lainnya, yaitu dari kitab yang ditulis oleh bangsa India yang berjudul Kitab Mahanidesa. Dalam Kitab Mahanidesa ini diketahui sejak abad ke-2 Masehi, bangsa India ini sudah mengenal beberapa tempat penting di Nusantara. Dengan demikian dapat disimpulkan sudah ada hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan juga bangsa asing sejak abad ke-1 Masehi. Secara umum, aktivitas perdagangan antara masyarakat pada masa Hindu-Buddha ini terbagi menjadi dua ya, yaitu perdagangan maritim dan juga perdagangan agraris. Kalau perdagangan maritim ini mengandalkan laut. Yang melakukan perdagangan maritim ini adalah berarti mengandalkan laut adalah kerajaan yang ada di pesisir atau di tepi pantai. Contohnya adalah kerajaan Sriwijaya. Yang ciri khas yang kedua adalah juga perdagangan agraris, di mana kalau perdagangan agraris ini mengandalkan pertanian. Yang melakukannya adalah kerajaannya yang ada di pedalaman. Contoh kerajaannya adalah Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Mataram kuno, Kediri, Singosari, dan juga Majapahit. Dalam kegiatan perdagangan yang di agraris ini sangat bergantung sama sungai besar. Makanya muncullah sungai-sungai yang dijadikan sebagai sarana transportasi. Sungai yang terkenal diantaranya Sungai Mahakam, Sungai Candrabaga, Sungai Bengawan Solo, dan juga Sungai Berantas, di mana sungai ini merupakan sungai utama di Indonesia yang berperan dalam perdagangan agraris. Oke, sekarang kita masuk ke hubungan dagang antara India dan juga Indonesia.
Oke, ada beberapa bukti. Yang pertama adalah dari Prasasti Kaladi, ini di Jawa Timur, yang ditulis tahun 909 Masehi. Dalam prasasti ini disebutkan para pedagang asing datang ke Nusantara. Para pedagang asing yang pernah datang ke Nusantara ini adalah orang-orang Keling atau orang Kalingga India, orang-orang Arya atau bangsa Arya, orang-orang Singgala atau orang Sri Lanka, orang Champa atau dari Kamboja, dan juga orang Kismira atau daerah Kashmir. Di mana menurut prasasti Kaladi ini dikatakan bahwa para pedagang yang datang ke Nusantara ini berasal dari orang Asia Selatan dan juga Asia Tenggara. Lalu menurut sejarawan Belanda yang bernama Jacob Cornelis van Leer atau Van Leer, barang yang dijual belikan antara India dan juga Nusantara ini adalah barang-barang yang bernilai ekonomi tinggi. Barang tersebut di antara lain adalah logam mulia, perhiasan, kain tenun, barang pecah belah, kerajinan, ramuan, wangi-wangian, kapur barus, dan juga ramuan obat. Hubungan para pedagang India dan juga pedagang Nusantara ini bermula atau dimulai karena ada orang India ini mencari yang namanya kayu cendana. Jadi awalnya sih orang Indonesia tidak menjual kayu cendana ya, karena apa? Karena orang Indonesia tidak berpikir itu hal yang bagus untuk dijual, tapi karena dicari oleh orang India, akhirnya orang Indonesia menjadikan kayu cendana dan juga kayu gaharu sebagai barang yang dijual karena ada yang minta, yaitu orang India. Oke. Kayu cendana dan kayu gaharu ini akhirnya dijadikan sebagai ekspor utama dari pedagang Indonesia untuk ke pedagang India, karena pedagang India akan menjual kembali kayu cendana dan kayu gaharu ini akan dijual kembali di India, di Arab, dan juga di Eropa, di mana kayu ini digunakan sebagai wangi-wangian, obat, kosmetik, dan juga bahan pengawet. Kayu gaharu ini diambil oleh orang Indonesia dari Indonesia bagian timur, lalu dibawa ke Indonesia bagian barat untuk dijual kepada para pedagang India. Oke, selanjutnya selain kayu cendana dan kayu gaharu, di sini juga ada yang dijual kepada orang India adalah rempah-rempah. Jadi rempah-rempah ini nggak banyak ya, karena apa? Karena India juga kan merupakan penghasil rempah, jadi dia nggak terlalu banyak mencari rempah-rempah di sini. Tapi di sini barang penting rempah-rempah yang dicari oleh orang India itu adalah cengkih. Di sini ada buktinya bahwa cengkih merupakan komoditas dagang dari Kepulauan Indonesia Timur. Dibuktikan dalam kitab Ragu Swasma yang ditulis oleh Kalidasa. Di sini dituliskan bahwa tahun 400 Masehi masyarakat India ini sudah mengenal yang namanya lavanga. Lavanga ini artinya adalah cengkih ya. Di mana diperkirakan lavanga ini berasal dari daerah yang bernama Dwi Pantara. Para ahli meyakini Dwi Pantara yang dimaksud adalah Kepulauan Indonesia. Selain cengkih, masyarakat India atau pedagang India juga mencari lada, tetapi tidak banyak ya, karena di India pun mereka juga menghasilkan lada. Selain itu mereka juga selain kayu gaharu, kayu cendana, cengkih, dan juga lada, mereka juga mencari yang namanya emas. Kenapa mereka mencari emas? Karena India kekurangan emas, karena tambang-tambang emas di India ini sudah terkuras. Oleh karena itu mereka mencari sumber emas baru. Awalnya mereka biasa membeli emas dari Romawi, tapi di sini semenjak Kaisar Vespasianus melarang menjual emas, akhirnya mereka harus mencari sumber emas lain. Kenapa Kaisar Vespasianus melarang keluarnya emas dari Romawi? Karena akan membahayakan perekonomian negara. Akhirnya mereka mencari sumber emas dan sampailah mereka ke Kepulauan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan orang pedagang-pedagang India menyebutkan nama Sumatera itu sebagai Suwarna Dwipa atau Suwarna Bumi, di mana Suwarna Dwipa atau Suwarna Bumi ini artinya adalah pulau emas. Bukti lain yang menyebutkan kalau kita sudah ada hubungan dengan pedagang India ini ada di kota Medan, yaitu ada di namanya Kampung Madras. Di mana Kampung Madras ini ada sebuah kuil namanya Kuil Sri Mariaman. Ini merupakan penanda Kampung Madras, yaitu adanya pemukiman orang-orang keturunan India Selatan di kota Medan. Lalu juga terdapat gopuram atau menara bertingkat di Kuil Sri Mariaman. Ini menunjukkan kebudayaan India yang masih dipertahankan. Selain itu juga sampai sekarang ritual keagamaan masih dijalankan di Kuil Sri Mariaman tersebut. Pengaruh lainnya dari India yang terlihat di kota Medan adalah kulinernya, di mana salah satu kuliner yang terkenal adalah kari Medan. Di mana kari Medan ini dikenal karena apa? Kan awalnya kari ini berasal dari India, lalu disatukan dengan cita rasa masyarakat Medan hingga lahirlah kari Medan ini, khususnya di daerah Madras. Oke, selanjutnya kita ke Cina. Hubungan dagang Cina dan juga atau Tiongkok dan juga Indonesia. Di mana hubungan dagang ini dimulai karena adanya situasi politik di negeri Cina.
yaitu sekitar abad kedua Masehi pada saat dipimpin oleh dinasti Han, di mana dinasti Han ini berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke luar Cina. Perluasan wilayah tersebut akhirnya mencapai ke wilayah Asia Barat, Asia Selatan, dan juga Asia Tenggara. Selain itu juga bangsa Cina sudah mulai melakukan kontak dagang dengan wilayah lain untuk mengembangkan ekonominya. Pada abad keempat Masehi, Cina ini berhasil menguasai Tonkin. Sejak itu pengaruh Cina semakin berkembang ke wilayah Asia Tenggara seperti ke daerah Funan dan juga daerah Semenanjung Malaya. Bukti lainnya, di sini ada catatan Fashion, di mana catatan Fashion ini akhirnya diterjemahkan oleh seorang ahli sejarah bernama Owe Walters. Jadi Owe Walters ini membacakan catatan Fashion. Menurut Owe Walters, dia menyatakan menurut catatan Fashion ini, seorang pelayar Cina, dia mengatakan bahwa antara Cina dan masyarakat Indonesia sudah terjadi hubungan dagang sekitar abad ke-3 sampai abad ke-5 Masehi. Bahkan menurut catatan Fasien, pada tahun 413 terjadi ada penempuhan perjalanan, ada yang melakukan perjalanan dari Yehpoti untuk kembali ke Cina. Para ahli sepakat Yehpoti ini diartikan adalah Pulau Jawa. Jadi ada catatan perjalanan dari Pulau Jawa menuju Cina. Lalu selanjutnya pada abad ke-3 sampai abad ke-5 Masehi sudah ada pelayaran yang berlangsung antara Cina dan juga Indonesia. Walters di sini menjelaskan pedagang Cina ini kenapa bisa sampai ke Indonesia, karena pedagang Cina ini kalah bersaing dengan pedagang India dalam kegiatan perdagangan di wilayah Asia Selatan. Jadi tadinya kan mereka dagangnya ke India kan, tapi karena kalah bersaing akhirnya mereka dagangnya ke Indonesia. Akibatnya pedagang Cina ini memilih untuk melakukan perdagangan ke Indonesia. Bukti yang lainnya yaitu ada berita mengenai datangnya utusan dari Holotan, sebuah kerajaan dari Shepo, di mana Shepo ini diperkirakan adalah Jawa, pada tahun 430 Masehi. Di mana utusan dari Holotan ini membawa kain yang berasal dari India dan juga dari Gandhara. 3 bulan kemudian datang kembali utusan yang membawa surat dari Raja Holotan yang meminta bantuan Raja Tiongkok untuk membebaskan kapal-kapal Holotan yang ditahan oleh pejabat Tiongkok Kanton. Berdasarkan berita tersebut dapat diasumsikan bahwa masyarakat di Kepulauan Indonesia ini sudah ikut serta dalam perdagangan maritim antara Indonesia dan juga Tiongkok atau Cina. Sama seperti di India yang dicari yang diperjualbelikan dengan pedagang Cina itu sama seperti yang dijual beli oleh orang-orang India, seperti bahan wangi-wangian yang karena digunakan oleh bangsawan Cina seperti kemenyan, kapur barus, kapur gaharu, kayu gaharu, kayu cendana, dan juga para pedagang India juga membeli rempah-rempah serta hasil kerajinan dan juga kulit binatang yang hanya terdapat di Indonesia. Kita masuk ke dampaknya ya. Dampak kedudukan Indonesia sebagai pusat lalu lintas pelayaran dan perdagangan Asia ini juga dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama dampak ekonomis. Kalau dampak ekonomis ini ditunjukkan dengan munculnya pelabuhan di wilayah pesisir atau pesisir pantai Indonesia yang akhirnya berkembang secara pesat. Lalu selanjutnya adanya pelabuhan yang menandai munculnya pusat-pusat ekonomi. Pelabuhan ini akhirnya menjadi tempat aktivitas perdagangan baik skala besar maupun skala kecil. Dampak yang kedua adalah dampak kultural atau dampak budaya, di mana dengan datangnya pengaruh India dan juga pengaruh Cina, ini akhirnya mulai masuknya agama dari kebudayaan Hindu dan Buddha ke wilayah Indonesia. Materi lainnya kita bahas minggu depan. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.